Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi MG Muhammad Ismail Ahmad, anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Asadia Sengkang mengucapkan selamat hari ulang tahun Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang ke-60. Kado spesial untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Wajo. Wabil khusus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Asadia Sengkang, MG akan menayangkan sejarah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Wajo. Ia akan dibahas oleh tokoh pendiri PMII Cabang Wajo, sahabat senior Hamka Hamid SPDI yang kerap disapa Kak Amba. Tangan terkepal dan maju ke muka. Minallahil musta'an wa ilahi tiklan. Wabillahi taufiq was'adah. Wallahul muafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kurang lebih 13 tahun lamanya, ternyata baru saat sekarang ini saya sangat merasakan bahwa dalam diri saya ini ada sesuatu yang hilang. Engkau kading liwatan kaliku. Dan pada hari ini apa yang hilang itu telah aku temukan. 13 tahun adik-adikku, telinga ini tidak pernah mendengarkan lagi Mars PMII yang kita nyanyikan secara berjamaah. Sudah kurang lebih 13 tahun mata ini tidak pernah melihat alma mater PMII yang semeriah ini. Ini kemudian saya sadari bahwa selama ini ada yang hilang dalam diri saya. Makanya kemarin pada saat kita bersama-sama menyanyikan Mars PMII, tidak terasa air mata keluar. Rasa haru tidak terbendung. Ini adalah militansi, ini adalah indikasi bahwa PMII itu ternyata adalah bagian dari diri saya, dan PMII itu adalah jiwa dan semangat hidup saya. Olehnya itu, melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa mulai pada saat ini insya Allah lahir dan batin Hamka Hamid, lahir dan batin Amba akan berkomitmen penuh untuk kembali terjun dalam dunia ke-PMII-an. PMII Cabang Wajo kita dirikan kemarin itu tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Organisasi tetangga dengan instrumen yang sangat lengkap, didukung oleh perangkat birokrasi. Preman-preman Wajo telah menyatu di organisasi itu. Aktivis-aktivis Wajo telah berada di organisasi tetangga kita. Tetapi dengan semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah, semangat keasadiaan, amanah dari Gurukta,
kami berjuang sekalipun kaki kami berada di ujung badai. Ini yang dimaksud dengan militansi. Membangun PMII cabang Wajo itu dimulai dari kelompok kecil yang bernama Studi Epistemologi Islam. Diawali dengan pembentukan kelompok-kelompok kajian epistemologi Islam, yang dimana ada beberapa tempat. Yang pertama ada di Jalan Teratai. Ini boleh dicatat, ini lembaran sejarah. Dimulai dari Jalan Teratai Sengkang, kemudian di Masjid Jami Sengkang, kemudian di Masjid Raya Sengkang, kemudian di Ma'had Al-Ali Jalan Lasangguru, kemudian di Sekretariat Hikmah Sultra Jalan Lasangguru, yang kemudian menjadi cikal bakal Sekretariat PMII yang pertama cabang Wajo. Setelah kita menganggap bahwa kajian-kajian epistemologi tentang aswaja dasar pada kelompok-kelompok epistemologi ini kita anggap sudah selesai, sudah ketemu, maka pada saat itu mulailah kami melakukan inisiatif untuk melaksanakan Mapaba pertama. Dan alhamdulillah Mapaba pertama kita laksanakan, pesertanya tidak kurang dari 100 orang. Nah, sekarang saya ingin kembali menjelaskan kenapa harus PMII. Pada saat itu banyak organisasi dalam tanda petik tetangga kita yang sudah bergejolak, yang sudah menghegemoni kampus. Tapi kenapa harus PMII? Yang pertama, kita sebagai warga Asadiyah jelas termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita. Ini yang perlu dipahami, bahwa Asadiyah itu adalah salah satu pondok pesantren yang berafiliasi dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga pada saat itu guru tak berwasiat kepada kami bahwa apapun warna organisasi itu, apapun dimensi keilmuan yang dibawa organisasi yang lain, ketika tidak punya afiliasi dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada konfrontasi, sikat. Ini pesan guru. PMII itu amanah guru. Dijajak kecapai-capai organisasi pasena guru tak. Kita di pesantren itu kalau guru tak sudah ngomong memerintahkan kita, posisinya kita ini sebagai santri polo papa polo panik. Taruh kurat temalara makan repaku jembatan sepi binalara, ia lupa ia mapolo ia lesi ia masolang nasab kemacatan. Ini kalau sudah pesan guru. Kembali guru dan Al-Alama almarhum Kiai Haji Abu Nawas Pitan memanggil saya bersama dengan sahabat Sumatera. Apa inisiatif kau? Agar nasab melongo jamaah. Pada saat itu saya bersama dengan sahabat Sumatera berikrar dan mengatakan kepada guru tak, kalau perintah guru tak, jangankan berdarah-darah, jangankan bersakit-sakit, mati pun kami rela. Inilah semangat kami, inilah modal kami, inilah yang menjadi inspirasi bagi kami, sehingga kemudian PMII cabang Wajo
kita deklarasikan menjadi cabang yang resmi. Melalui forum ini saya ingin memanfaatkan untuk mengklarifikasi tentang siapa sesungguhnya ketua cabang pertama PMII Cabang Majo. Kalau kita ingin berbicara dalam konteks juridis review, fakta hukum, tidak bisa dipungkiri bahwa PMII Cabang Majo itu pernah ada dalam konstruksi kepentingan Kongres. Dalam hal ini PMII Wajo itu hanya muncul ketika ada Kongres. Tetapi kembali ke Wajo, organisasi ini kemudian redup, kemudian tenggelam, kemudian seolah-olah mati suri. Bahkan kami dari mahasiswa pada saat itu sama sekali tidak pernah terdengar di telinga kita bahwa ada yang namanya organisasi PMII. Berkah amanah dari Guruta, maka mulailah saya berdua dengan sahabat Sumadi berpetualangan. Saya mulai ke Makassar, masih ujung pandang, Parepare, sampai kemudian terakhir saya di Kalimantan. Disitulah kemudian kami menemukan bahwa ternyata ada organisasi yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan demikian saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa inilah organisasi yang merupakan organisasi yang diamanahkan oleh kita untuk kita tumbuh kembangkan di kampus hijau STAI Asadiah Setan. Selanjutnya pada kesempatan ini saya kembali ingin menekankan kepada kita semua bahwa ber-PMII jangan pernah merasa terbebani dengan organisasi ini. Perlu kita pahami bersama satu nilai yang ditanamkan oleh Guru Tak dalam hati saya. Guru Tak Ilyas pernah berpesan kepada saya, Nahamka, jangan pernah berhenti untuk berniat dan berbuat untuk kebaikan. Karena sesungguhnya niat pada kebaikan, perbuatan pada kebaikan itu akan menjadi sumber mata pencaharian untuk kita. Ini menjadi suntikan sugesti untuk rekan-rekan seperjuangan bahwa jangan pernah berhenti berniat untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan gerakan ketika gerakan itu bermuara pada kemaslahatan umat. Terima kasih. Tangan terkepal dan maju ke muka. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari